Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggal-Mu yang dipaku di kayu salib, telah memilih Santa Perawan Maria bundanya untuk menjadi bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya, gereja-Mu semakin berbuah limpah dari hari ke hari dan bersukacita dalam kekudusan anak-anak-Nya, serta mampu memanggul seluruh keluarga umat manusia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang Dia kasihi di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka memilihkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, secara resmi diperingati pada hari Senin setelah perayaan Pentakosta, kelahiran gereja, Roh Kudus turun atas para rasul. Keputusan ini disampaikan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus melalui Kongregasi Ibadat Ilahi pada tanggal 11 Februari 2018 yang lalu. Bapa Suci Paus Fransiskus menyatakan bahwa Bunda Maria memiliki peran penting dalam kehidupan gereja. Sebagai anggota gereja, kita rayakan peringatan ini untuk menumbuhkan penghormatan dan cinta bakti kita kepada Bunda Maria sebagai ibu gereja. Allah telah memilih Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Mengapa? Karena Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah.
dengan melahirkan Kristus, Bunda Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja. Mengapa? Karena Kristus sebagai kepala gereja selalu berada dalam kesatuan dengan gereja. Dan gereja itu adalah anggota-anggota tubuhnya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Demikianlah peringatan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja hendak menjelaskan perannya yang istimewa sebagai ibu kita semua. Yang membuat Bunda Maria menjadi istimewa bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Kristus yang dikandung dan dilahirkannya. Bunda Maria berperan dalam sejarah penyelamatan Allah, dihormati dan dikenang serta dirasakan begitu dekat di dalam hati setiap orang Katolik. Peran Bunda Maria sungguh dirasakan setiap umat Katolik yang memohon bantuan doa Bunda Maria. Maka tidak heran devosi umat Katolik begitu kuat. Tempat ziarah ada di mana-mana. Sebagai Bunda Gereja, Bunda Maria hadir dan menyertai perjalanan gereja dari abad ke abad. Ia menyertai anak-anaknya mengarungi zaman, mengabulkan doa-doa dan permohonan anak-anaknya melalui novena kepada Bunda Maria, Bunda Gereja. Injil Yohanes hari ini mengharukan sebab menjelang ajal Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan para muridnya kepada bundanya. Ibu, inilah anakmu. Sekaligus menyerahkan bundanya kepada para murid. Inilah ibumu. Yesus telah mempercayakan kita kepada Bunda Maria dan mempercayakan bundanya kepada kita. Maka percayalah dengan yakin bahwa kita ada di hati Bunda Maria dimanapun kita berada. Dialah Bunda Gereja, dialah Bunda kita semua. Oleh karena itu, di saat beban hidupmu terlalu berat, di saat badai menerpa, sebut dan panggillah nama Bunda Maria. Mohonlah doa Bunda Maria di saat jiwamu rindu, maka akan memperoleh ketenangan, sukacita, dan kedamaian bersama Bunda Maria, Bunda Gereja. Kita semua, putra dan putri Bunda Maria, dipanggil untuk menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Pengalaman Bunda Maria sebagai Bunda memiliki peran penting dalam hidup kita masing-masing. Pengalaman ini akan membawa kita sampai pada Yesus. Melalui Bunda Maria, kita sampai kepada Yesus. Tota Christi per Mariam. Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami anak-anak-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.